Setelah pertempuran selesai, Xiaoyan memperlakukan Xiao Xiao dengan baik layaknya seorang ayah. Cailin menjelaskan, kondisi Xiao Xiao saat ini sudah sangat bagus. Dia dilahirkan dengan konstitusi yang baik karena pil turang darah jiwa surga yang telah dikirim oleh Xiaoyan. Xiaoyan berkata, pil tulang darah jiwa surga mungkin bagus, tapi itu masih belum cukup. Pil tulang darah jiwa surga paling banyak merupakan pil obat kelas 7 tingkat rendah. Itu hanya bisa membangun fondasi seseorang, tetapi jauh dari kata kesempurnaan. Kemudian tiba-tiba Xiaoyan mendengar suara. Suara itu mengatakan bahwa pil tulang darah jiwa surga memang bagus, tapi ada banyak yang bahkan lebih baik dari itu. Contohnya adalah pil Bodhisattva. Itu adalah pil obat tingkat 7 puncak dan sangat cocok untuk Xiao Xiao. Mata Xiaoyan mengikuti suara itu dan tanpa sadar menyeringai. Dia menangkupkan tangannya ke orang itu saat dia tertawa. Grandmaster Guhe, apa kabar? Guhe menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan dan tertawa pelan. Dia datang bersama beberapa tetua yang nampaknya sedikit asing bagi Xiaoyan. Guhe sekarang sudah mencapai level alkamis tingkat 7 tinggi. Hampir tidak ada orang di barat laut yang bisa mengungguli dia. Guhe termasuk alkemis yang mengolah pil hal selain Fama di Aliansian. Beberapa orang di belakang Guhe adalah sesepuh dari Pilhal. Mereka semua adalah alkemis tingkat 6 dan merupakan pilar teratas dari Pilhal. Kemudian Cailin memperkenalkan mereka kepada Xiaoyan. Cailin menjelaskan bahwa Pilhal terlalu penting bagi Aliansian. Selain itu, perkembangan cepat Aliansian selama tahun-tahun ini didapat sepenuhnya karena obat yang dikirim oleh Pilhal. Hal itu menyebabkan beberapa orang menjadi sombong, bahkan ada beberapa alkemis yang berpikir bahwa Aliansian tidak akan ada tanpa Pilhal. Pemimpin puncak Aliansian seperti Cailin, Xiaoding, dan Xiaoli bukanlah alkemis secara alami. Mereka tidak bisa membuat para alkemis ini tunduk kepada mereka. Menanggapi hal itu, Xiaoyan menyadari bahwa ada masalah yang sangat besar di dalam pil hal. Xiaoyan berencana untuk menyempurnakan pil tingkat 8. Oleh karena itu, dia meminta Guhe untuk mengumpulkan semua alkemis. Mendengar hal itu, Guhe dan beberapa ketua pil hal sangat kaget. Mereka belum pernah melihat pil obat kelas 8. Dan Guhe menyetujui permintaan Xiaoyan. Cailin yang mendengarkannya sedikit panik, tapi Xiaoyan mengingatkan bahwa mereka hanyalah alkemis biasa. Ini semua dilakukan bukan karena tidak ada alasan, tetapi Xiaoyan ingin membuatkan pil tingkat 8 untuk Xiao Xiao dan bertindak untuk mencegah masalah agar tidak menjadi lebih besar. Cailin mengangguk setuju. Dia juga telah menahan amarah berkali-kali oleh Pilhal selama tahun-tahun ini. Keributan yang cukup besar telah terjadi saat Guhe menyampaikan kata-kata Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan adalah kepala Aliansian, dia telah menghilang terlalu lama. Beberapa alkemis yang kemudian bergabung dengan Aliansian hanya mendengar keberadaannya dari mulut orang lain. Oleh karena itu, rasa hormat mereka padanya secara alami jauh lebih rendah daripada orang-orang dari aula Aliansian lainnya. Sementara dalam ruangan besar di aula cabang, ada seorang tetua yang berambut putih. Ia bernama Liu Chang. Dia merupakan alkemis tingkat 7 di Pilhal. Dia berkata, ketua Aliansian kita benar-benar mengesankan. Baru saja kembali tetapi sudah ingin ikut campur tangan dalam masalah Pilhal kami. Jika bukan karena Pilhal kami, selama tahun-tahun ini, akankah Aliansian memiliki pencapaian seperti hari ini? Beberapa alkemis lain segera menyuarakan persetujuan mereka setelah dia berbicara. Guhe dan Fama yang ada di sana, mereka hanya menutup matanya dan bertingkah seolah dia tidak mendengar apapun. Liu Chang berkata kepada Guhe, jika ketua Aliansian benar-benar ingin ikut campur dalam masalah Pilhal kami, kekacauan akan benar-benar terjadi. Selain itu, memperbaiki pil obat tingkat 8 bukanlah sesuatu yang bisa dibicarakan begitu saja. Setiap orang harus menyadari hal ini dengan jelas. Kepala Aliansian memang kuat, tetapi tidak berarti dia akan bisa memperbaiki pil obat tingkat 8. Secara alami, kami memahami kesulitan untuk maju ke guru alkemis tingkat 8. Ketua aliansi masih sangat muda. Kemungkinan dia menerobos sangat tidak tinggi.
Mendengar itu, Guhe menegaskan bahwa ketua aliansian juga seorang alkemis yang bahkan kemampuannya lebih hebat daripada Guhe sendiri. Apakah ketua aliansi dapat memperbaiki pil tingkat 8 bukanlah sesuatu yang harus kalian perhatikan. Bagaimanapun, setiap orang harus datang tepat waktu besok. Tolong jangan lakukan kesalahan apapun. Selama kalian tidak melakukan kesalahan, ketua aliansi tidak akan melakukan apapun. Liu Chang dan sesepuh lainnya mengerutkan kening mereka ketika mendengar perkataan Guhe. Segera mereka menangkupkan tangan berbalik dan membawa orang-orang pergi. Keesokan harinya, Pilhal dengan cepat menjadi sangat ramai saat sinar pertama matahari mendarat di benteng kuning misterius. Banyak alkemis yang telah menerima pesan bangun lebih awal dan bergegas ke tempat penyempurnaan pil di Pilhal. Ekspresi Guhe sedikit dingin di saat dia melihat tidak ada kedua orang tua itu yang hadir. Mereka semua yang ada di sana tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat beberapa sosok berjalan di langit. Sosok itu adalah Xiaoyan dan beserta para rombongannya. Semua orang yang hadir menangkupkan tangan mereka untuk menyambut kedatangan ketua aliansian. Xiaoyan langsung bergegas pergi menuju ke atas panggung batu. Dia berkata, "Hari ini, saya akan mengeluarkan kuali saya dan memperbaiki pil obat tingkat 8. Setiap orang harus mengamati prosesnya. Ini akan menguntungkan kalian di masa depan." Orang-orang yang ada di sana sudah mendengar tentang rumor Xiaoyan, tapi mereka belum melihat secara langsung bagaimana kemampuan Xiaoyan dalam menyempurnakan pil. Hati mereka bergetar karena hari ini mereka akan melihat Xiaoyan menyempurnakan pil obat tingkat 8. Saat Xiaoyan hendak beraksi, tiba-tiba muncullah dua sosok yang lebih tua. Mereka adalah Liu Chang dan Wu Zhen, alkemis tingkat 7 yang ada di dalam Pilhal. Mereka menyapa dan memberi hormat kepada Xiaoyan. Mata Xiaoyan acuh tak acuh saat melihat mereka berdua. Keduanya saling memandang dan samar-samar merasakan ketidaknyamanan saat Xiaoyan hendak beraksi. Fokus Xiaoyan tertuju kepada kuali yang ada di depannya. Xiaoyan menyetikkan jarinya dan nyala api surgawi melesat ke dalam kuali obat. Setelah itu dia melambaikan lengan bajunya dan ratusan bahan obat langsung masuk ke dalam kuali tersebut. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa perlahan menyebar dari Xiaoyan. Para alkemis yang merasakan tekanan spiritual ini mengungkapkan wajah muram. Rasa hormat dan ketakutan yang kaya secara bertahap muncul di mata mereka. Liu Chang dan Wu Zhen juga merasakannya. Tubuh mereka tanpa sadar bergetar sangat hebat. Guhe dan Fama tersenyum saat mereka melihat dua orang yang tertegun. Hari-hari ketika dua orang itu bisa bertingkah sombong di Pilhal akan berakhir. 3 hari berlalu. Dengan tenang di tengah suasana yang sepi ini, jumlah alkemis yang melihat Xiaoyan meningkat. Beberapa alkemis yang bukan dari Pilhal juga hadir untuk melihat Xiaoyan menyempurnakan pil tingkat 8. Pada hari ke-8 setelah Xiaoyan tenggelam dalam penyempurnaan pilnya, guntur tiba-tiba bergemuruh di langit yang cerah. Mereka semua sangat kaget saat melihat kemunculan pil lightning 5 warna. Guhe dan Fama sangat kagum melihat kemampuan Xiaoyan. Dalam waktu yang sangat singkat, Xiaoyan telah mencapai alkemis tingkat 8. Bakat ini adalah sesuatu yang Guhe harus akui tidak dia miliki. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya dan melirik petir pil 5 warna. Saat itu juga dia menjentikkan jarinya dan si ujang yang berwarna gelap emas muncul untuk menghantam pil lightning 5 warna. Awan guntur di langit sepertinya telah marah setelah melihat ujang melahap pil lightning. Banyak pilar petir 5 warna jatuh dengan cara yang gila, namun tidak satupun dari mereka yang menembus pertahanan si ujang. Setelah pil lightning selesai, Xiaoyan menjentikkan jari dan tutup kuali terbuka. Tiba-tiba, warna pelangi secara eksplosif melesat dengan kecepatan seperti kilat. Menanggapi hal itu, dengan cepat Xiaoyan bergerak dan menarik pil ke telapak tangannya. Ia kemudian memasukkan pil tersebut ke dalam botol giok yang kemudian dilemparkan ke cincin penyimpanan. Suara sorakan yang sangat keras bergema di atas panggung. Mereka semua tidak menyangka. Selain hebat dalam bertarung, Xiaoyan juga hebat dalam penyempurnaan pil. Bahkan sekarang dia sudah berada di tingkat alkemis kelas 8. Sesuatu yang sangat mustahil dicapai oleh banyak orang. Setelah itu, dengan cepat Xiaoyan bangkit dan berdiri di hadapan semua orang. Ia mengatakan kalau perbaikan pil ini hanyalah salah satu alasan dia datang ke Pilhal. Seluruh tempat menjadi benar-benar sunyi ketika mereka mendengar Xiaoyan berkata seperti itu.
Xiaoyan mengatakan kalau Pilhal adalah salah satu departemen dari Aliansian. Statusnya tidak berbeda dari aula lain, tetapi beberapa orang mulai mendapatkan kesombongan selama tahun-tahun ini. Mereka mengabaikan Aliansian dan bertindak egois. Ini adalah pelanggaran yang sangat besar. Kemudian Xiaoyan mengepalkan tangan dan sebuah gulungan muncul di dalamnya. Gulungan itu dilemparkan ke Cailin dan memerintahkan Cailin untuk membaca gulungan tersebut. Gulungan itu berisi daftar-daftar nama orang yang bersalah. Karena itu, banyak orang yang bergetar saat Cailin mulai membaca. Setelah membacakan nama-nama yang bermasalah, sampai pada akhirnya Cailin menyebutkan nama Liu Chang dan Wu Zhen. Mereka menjadi sombong karena kontribusi mereka, tidak mematuhi perintah dan menarik diri dari pertempuran. Mereka diam-diam telah menjual pil obat Aliansian dan mengantungi keuntungannya sendiri. Liu Chang dan Wu Zhen yang mendengarnya pun mulai pucat. Xiaoyan menegaskan, sebuah negara memiliki aturan, dan Aliansian memiliki aturannya sendiri. Orang yang telah disebutkan akan ditangani sesuai dengan aturan Aliansian. Mendengar itu, Liu Chang dan Wu Zhen tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan marah. Mereka mengatakan kalau mereka sangat membantu untuk mengembangkan Pilhal hingga kondisi saat ini. Dengan wajah acuh tak acuh, Xiaoyan tidak memperdulikan mereka berdua. Xiaoyan berkata, yang salah tetaplah bersalah. Tidak ada kata maaf untuk orang yang bersalah. Mendengar itu, Liu Chang dan Wu Zhen ingin melarikan diri. Namun apa daya, saat mereka ingin melarikan diri, tiba-tiba Xiaoyan dengan keras menangkap mereka dan menjatuhkan badan mereka ke tanah. Setelah mereka berdua jatuh, banyak dari orang-orang Aliansian bergegas untuk menangkap mereka. Kemudian Xiaoyan menunjuk Gu He untuk menjadi kepala Pilhal berikutnya. Xiaoyan juga memberikan metode kuno untuk melatih jiwa seseorang. Fama dan Gu He bergetar melihat metode kuno itu. Xiaoyan juga berkata, para aktivis yang berada di dalam Pilhal juga akan dapat mempelajarinya asalkan sudah memberikan kontribusi yang sesuai untuk Pilhal dan Aliansian. Kemudian Xiaoyan memberikan pil obat tingkat 8 kepada Xiao Xiao. Tanpa ragu, Xiao Xiao langsung meminumnya. Sekelompok cahaya keluar ke tubuh Xiao Xiao setelah dia meminum obat tersebut. Setelah semua masalah selesai, Xiaoyan dan Cailin mengadakan pesta pernikahan yang sangat sederhana yang dihadiri oleh kerabat-kerabat mereka saja.